pasti berfaedah. Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Muslim Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda di program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV yang kita siarkan live dari studio Al-Furqan TV Mahat Al-Furqan Al-Islami Srowo Sidayo Gresik. Seperti biasanya di podcast kita pada malam-malam hari ini, ya, kita akan membicarakan sebuah hal yang mungkin sedang hangat dibicarakan oleh para ikhwan semua, yang mana tentunya kita akan mengambil topik tersebut untuk kita ambil faedah apa yang bisa kita ambil, ya. Tentunya bersama dengan asatidz kita dan guru-guru kita di Mahat Al-Furqan Al-Islami. Nah, pada malam hari ini insyaallah Ana ditemani oleh gurunda kita yang kita sayangi karena Allah Ta'ala. Beliau ialah Al-Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat, Ustadz, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin baru dari umroh nih, Ustadz, ya. Baru di Saudi, terus setelah selang itu langsung ke Padang. Masya Allah, Allah. Luar biasa tenaga beliau nih, ya. Masya Allah. Nah, Ustadz, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin, Ustadz. Yang paling penting. Dan selalu doakan kita juga biar bisa nyusul ke Saudi. Amin, insya Allah, insya Allah. Baik, Ustadz, Masya Allah nih. Jadi sebenarnya topik ini yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah atas usulan dari beliau juga, ya. Masya Allah, memang akhir-akhir ini kita di media sosial itu, ya Ustadz, ya, sering melihat pembicaraan terkait dengan ngantuk di majelis ilmu. Apalagi beredar sebuah screenshot, ya. Sedikit Ana akan bacakan sedikit, Ustadz, ya. Jadi suatu ketika saya menghadiri kajian tablik akbar dalam kondisi terkantuk-kantuk, dan beliau berkata kalau hanya ingin numpang tidur tidak perlu di tempat kajian, begitu kata ustadznya. Dalam hati saya berkata, kerja malam pulang pagi, belum sempat tidur. Dengan semangat menghadiri majelis ilmu, berharap mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan, yang beliau sampaikan. Qadarullah saat duduk, kantuk menyerang, dan mungkin beliau melihat saya terkantuk-kantuk, namun beliau tidak melihat bahwa saya belum tidur semalaman. Saya beranjak dari tempat duduk, lalu keluar dan ngajak istri pulang lebih awal. Jadi tentunya ini yang banyak dibicarakan oleh ikhwan-ikhwan kita semua, Ustadz, ya. Jadi terkait kalau ditegur dengan ustadz tuh ya mbok, ya jangan beginilah gitu kan, jangan apalagi sampai baper akhirnya sampai keluar. Terus juga banyak diambil-ambil kisah seperti Syekh Saimin aja di majelis beliau, siapa yang ngantuk disuruh berdiri gitu kan. Itu yang Anda baca kemarin. Ya, jadi tentunya ngantuk ini kan memang lumrah, ya Ustadz, ya, manusiawi, ya. Siapa sih yang nggak menyerang sebuah ngantuk gitu loh. Apalagi kita ini aktivitasnya juga tinggi, kadang-kadang suka lelah, datang ke kajian juga ngantuk. Namun kan ngantuknya ini di posisi atau di tempat yang memang seharusnya kita mendengar, ya. Apalagi di situ tempat Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan, nasihat-nasihat juga Ustadz dibacakan juga. Namun disitulah ngantuk menyerang gitu loh. Kadang-kadang di khutbah Jumat juga kita suka ngantuk nih, Ustadz. Sampai kadang orang, wah di khutbah Jumat nih hilang nih kepalanya nih, dia nunduk gitu, hilang tidur. Tapi Ustadz, terkait dengan hal tersebut, ya. Namun sebelum kita bahas topik inti kita di permasalahan malam hari ini terkait dengan majelis ilmu, ya. Jadi tentunya kita tahu majelis ilmu kan banyak sekali faedah-faedahnya, hal-hal yang perlu untuk kita tetap kita semangati, ya. Apalagi tentunya yang salah satunya itu kita dinaungi oleh malaikat dan sebagainya. Anda ingin bertanya kepada Ustadz untuk membuka topik tadi podcast kali ini, Ustadz. Sebenarnya keutamaan majelis ilmu itu seperti apa sih, Ustadz? Supaya kita kembali refresh lagi, semangat lagi untuk menghadiri majelis ilmu, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Ya, memang bahas masalah ngantuk ini, ya semua kita pasti pernah ngantuk lah, ya. Ya, apalagi kalau pas kajian atau pas khutbah Jumat, betul. Apalagi kalau misalkan masjidnya ada AC-nya, wah, enak banget deh. Ya, lumrah sebenarnya, ya, karena kita adalah manusia yang lemah, jadi ngantuk itu lumrah. Cuman kita harus tahu kapan dan di mana kita mesti ngantuk atau tidur, ya. Karena ngantuk itu ada dua, ada ngantuk yang memang itu sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat. Kalau memang pada tempatnya, dan misalkan di suatu situasi yang genting, misalkan kita bisa ngantuk, bisa tidur, itu malah nikmat.
ya, malah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ngantuk yang mungkin nggak pas, ya, apalagi tidur misalkan. Termasuk diantaranya adalah misalkan pas lagi sholat, pas khutbah Jumat, atau pas lagi taklim. Nah, ini yang kata Imam Ibnul Qayyim, wan nu'asu fi majalisil ilmi wa dzikri minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu, majelis zikir itu adalah dari setan. Ya, itu. Jadi kita harus membedakan ngantuk apa namanya, ya, itu nikmat dari Allah SWT, ada ngantuk yang itu dari setan, gitu. Untuk status tadi yang dibacakan, ya, kita katakan jazakallahu khair kepada pembuat status, ya, karena dengan statusnya tersebut akhirnya menjadi tambahan ilmu bagi semuanya, ya. Kita tidak menyebut apa namanya, namanya, ya, karena yang paling inti adalah dari itu kemudian ini menjadi materi ilmu bagi kita semuanya. Betul banget, Ustaz. Ya, materi ilmu bagi kita semuanya. Dan kita doakan kepada pembuat status, ya, walaupun dia misalkan tadi ngantuk berat, dengan kehadiran dia di majelis ilmu, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa namanya, mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang siapa yang berteman dengan mereka tidak akan rugi, tidak akan sengsara. Jadi walaupun dia hadir dalam majelis ilmu misalkan, tapi kemudian, ya, dia ada hajat yang lain, atau tidur karena kelelahan dan sebagainya, itu sudah mendapatkan pahala insyaallah taala, gitu. Cuman apa namanya, bukan sebagai hujah, ya, berarti boleh dong kita ngantuk apalagi tidur di majelis ilmu. Setiap kajian nih ngantuk, setiap kajian ngantuk nanti, ya. Itu bukan sebagai alasan juga, gitu. Tapi kita ini sebagai semacam doa, gitu. Kalau memang ada orang yang mungkin dia tidak kuat untuk menahan ngantuknya, mudah-mudahan tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat, setiap orang itu tergantung pada niatnya. Dia dengan dia niat hadir dalam majelis ilmu, ya, semangat, itu sudah mendapatkan pahala, gitu. Ya, hanya mungkin dari status tadi kita ambil beberapa poin pembahasan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Misalkan bagaimana sih adab kita di majelis ilmu, terus gimana sih kiat-kiat supaya kita nggak ngantuk, dan apa solusinya kalau kemudian kita diserang oleh ngantuk, kan, gitu. Terus perlu nggak kita baper kalau ditegur oleh ustadz ketika kita ngantuk. Itu kan poin-poin yang bisa kita ambil faedah sebagai suatu ilmu. Kembali kepada pertanyaan, apa keutamaan majelis ilmu? Keutamaan majelis ilmu banyak, ya, banyak sekali keutamaan majelis ilmu. Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu agama. Makanya adanya majelis-majelis ilmu tentu adalah suatu keutamaan. Di antara keutamaannya adalah yang terdapat dalam riwayat Sahih Muslim, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membaca, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan. Kemudian mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turun kepada mereka kasih sayang Allah. Kemudian mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian Allah SWT akan menyebut, menyanjung, memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Satu, orang akan mendapatkan ketentraman. Makanya damai. Saking damainya tadi ngantuk. Saking tentramnya, sebagian orang sampai ngantuk, iya kan? Coba kalau misalkan nggak damai, misalkan, ya mungkin orang nggak bisa ngantuk malahan, ya, karena panik, gitu kan? Nah, ini saking damainya, saking tentramnya. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, karena orang di dalam majelis ilmu itu kan suatu amalan ibadah, ya, melakukan menggali warisan Nabi Muhammad SAW, sehingga disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ketiga tadi para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Luar biasa, ini berarti penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu. Ya, orang-orang yang ngaji. Ya, sampai para malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah SWT, menaungi mereka. Ya. Kemudian, nah ini yang paling istimewa nih. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dipuji. Siapa kita coba? Sampai disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita aja kalau disebut misalkan presiden, wah itu udah istimewa banget. Apalagi disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya yang mulia. Nah ini keistimewaan. Di antara keistimewaan majelis ilmu juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, ya bersenang-senanglah kalian di sana. Taman surga yaitu majelis-majelis ilmu. Ya, Masya Allah, disebut oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Kenapa? Karena majelis ilmu ini mengantarkan kita menuju surga Allah SWT. Ya, dengan kita hadir dalam majelis ilmu, dengan dimudahkan kita langkah kaki kita menuju majelis ilmu, itu tanda Allah sedang memudahkan langkah kita menuju surga. Karena dengan kita belajar ilmu agama, kita jadi bisa membedakan nih mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat, mana taat, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Kita jadi tahu kalau kita belajar ilmu agama. Nah, di antara keutamaan majelis ilmu juga, kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang soleh. Karena orang kalau ngaji ilmu itu kan insya Allah rata-rata adalah orang-orang yang soleh, yang semangat. Dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita bertemu nih dengan para ikhwan, para akhwat yang memiliki visi dan misi kebaikan insya Allah Ta'ala. Dan pengaruh teman yang pengaruh teman itu kan luar biasa. Betul. Kalau kita punya teman-teman yang baik, mereka akan menggandeng tangan kita menuju surga. Betul. Makanya saya teringat Mas Bobi, ada pernah ana pernah ngisi suatu kajian gitu ya. Masih awal-awal dulu, awal-awal dulu. Di mana tuh? Baru-baru pondok, baru-baru lulus pondok itu, latihan gitu ya, latihan. Suatu saat anak ngisi kajian, ternyata yang hadir adalah Ustadz Ana dulu. Yang hadir Ustadz Ana. Wah, kita jadi minder gitu kan. Waduh, Ustadz kok antum hadir sih gitu ya kan. Jadi kita grogi gitu kan. Tapi subhanallah, ada kalimat dia yang sangat sampai apa ya, saya ingat sampai sekarang. Dia bilang, ahi, kita hadir dalam majelis ilmu itu bukan cuma sekedar dapat ilmu aja. Tapi kita hadir dalam majelis ilmu setidaknya untuk menguatkan iman saya. Supaya saya bisa tetap istiqomah. Masya Allah, luar biasa itu. Mungkin kalau untuk sekedar ilmu, ya dia guru saya gitu kan, mungkin dia lebih berilmu. Tapi dia bilang bukan cuma sekedar untuk mendapatkan ilmu, ya setidaknya supaya saya bisa istiqomah. Luar biasa. Ya, jadi kita hadir dalam majelis ilmu itu tidak murni hanya untuk mendapatkan ilmu saja. Kita bertemu dengan teman-teman kita yang satu visi misi dengan kita, seperjuangan di jalan dakwah dan sunnah ini, itu bisa menguatkan iman kita. Makanya untuk para pemirsa ya, untuk teman-teman sekalian, para ikhwan akhwat, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena kalau kita sudah jauh dari majelis ilmu, itu tanda kerugian dan kesengsaraan bagi kita. Semakin kita jauh dari majelis ilmu, semakin kita dijauhkan dari kebaikan. Ya, seburuk apapun kita, ya, sebejat apapun kita, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena kalau kita misalkan, ya, namanya orang pernah pasti jatuh dalam kesalahan, kelalaian. Kita semuanya adalah para pendosa juga. Tapi kalau kita hadir dalam majelis ilmu, itu diingatkan gitu loh. Yang tadinya mungkin males ibadahnya, kalau kita hadir dalam majelis ilmu jadi semangat lagi. Yang tadinya terjerumus dalam maksiat, kalau kita hadir dalam majelis ilmu, kita disadarkan lagi dari kelalaian kita. Nah, disitulah pentingnya kita hadir dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini luar biasa, ya, bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai,
memberi semangat, motivasi kepada kita tatkala kita futur, malas, ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk menambah iman kita. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW kalau ketemu dengan teman-temannya yang lain, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah iman. Kita butuh untuk menambah ilmu, menambah iman, ya, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Ya, jadi intinya kalau ditanya tentang keutamaan majelis ilmu, wah banyak banget. Tapi setidaknya tadi 2 hadis tadi yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan sudah cukup bagi kita untuk memotivasi diri kita agar semangat, ya, hadiri taman-taman surga, hadiri majelis-majelis ilmu. Siapa tahu dengan kita hadir dalam majelis ilmu, ya, ada beberapa kalimat ilmu yang bisa membuka pintu hati kita sehingga kita bersemangat dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Memang ya, Satya, memang kalau membicarakan keutamaan majelis ilmu itu memang pasti panjang ya. Tidak akan cukup dengan satu sesi ini. Satya kadang-kadang ada kajian khusus tentang keutamaan majelis ilmu, ini luar biasa. Dan ini teman-teman tadi pesan dari Ustadz, memang jangan tinggalkan majelis ilmu apapun kondisi kita, Ustadz ya. Jadi mungkin ya kita sendiri tahulah banyak dosa yang mungkin kita lakukan atau mungkin saat itu kita sedang masuk pada hal yang tidak baik, tapi jangan sampai kita ninggalkan ilmu, Ustadz ya. Ustadz, tadi Ustadz juga sampaikan bahwasanya salah satu keutamaan majelis ilmu itu kan kita diagungkan oleh malaikat, Ustadz ya. Insya Allah itu luar biasa. Timbul pertanyaan dari Ana, Ustadz, terkait dengan hal ini ya, terkait dengan yang di screenshot oleh status yang tadi kita sampaikan. Ini kan si orang ini ada aktivitasnya mungkin kerja dan sebagainya, terus dia datang di majelis ilmu itu dalam kondisi capek. Boleh nggak sih Ustadz ya, Anda tanya Ustadz, kita datang ke majelis ilmu tuh niat kita hanya cuma ingin dinaungi malaikat. Jadi kita mungkin kalau ilmu Ana walau alam deh gitu lah kan, karena mungkin Ana capek, Ana ngantuk, tapi boleh nggak sih dalam hati kita tuh hanya menghadiri untuk hanya sekedar dapat naungan dari malaikat gitu, Ustadz? Kira-kira gimana tuh, Ustadz? Iya. Tadi sudah kita sampaikan ya sebuah hadis dari Nabi SAW, yaitu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan rugi orang yang duduk dengan mereka. Itu hadis. Jadi yang diceritakan oleh Nabi, hadisnya panjang, bahwa para malaikat itu mereka akan mencari-cari majelis ilmu. Para malaikat itu ada sebagian malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Kemudian ketika malaikat tersebut sudah hadir dalam majelis ilmu, nah ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Diampuni. Terus malaikat mengatakan, ya Rob, ada seorang yang hadir di majelis ilmu ini, dia sebenarnya nggak ada niatan untuk hadir dalam majelis ilmu, ya, mungkin dia cuma numpang lewat, kan ada sebagian kadang-kadang numpang datang Isa, mungkin maghriban, sekalian numpang Isya deh, gitu. Ada mungkin dia tujuannya ya santai-santai aja, misalkan mungkin untuk istirahat di masjid. Kadang kan mungkin musafir, pegel, daripada ke hotel bayar, mending di hotel masjid aja misalkan. Ada yang mungkin dia tujuannya ya ya ini mungkin pas liburan gitu kan, ya, pas liburan dan sebagainya. Artinya memang dia tidak ada niatan untuk mendapatkan ilmu. Apakah ini sudah mendapatkan keutamaan juga? Ya, ini mendapatkan keutamaan juga, kecipratan. Jadi yang nggak ada niatan untuk mendapatkan ilmu saja itu sudah kecipratan gitu. Saya ada satu kisah menarik, Mas Bobi. Disebutkan dalam biografinya Syekhu Masyayikhina, guru-guru kami ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Diceritakan beliau pernah, beliau itu kan sangat aktif sekali kalau ngajar gitu ya, taklim itu bukan monoton gitu. Ya, kalau ada yang ngantuk ditanya sama beliau. Ya, beliau aktif gitu ya, kasih pertanyaan. Jadi hidup gitu, suasana itu hidup. Jadi suatu saat ada seorang hadirin ditanya sama beliau, di antara jamaah itu. Nah, ditanya. Ternyata dia nggak bisa jawab. Wallahu a'lam, ya, nggak tahu gitu. Terus kata Syekh Ibnu Taimiyah, terus ngapain kamu hadir kalau nggak paham?
Ya, kata si jamaah tadi, masya Allah, dia membawakan hadis tadi. Saya teringat hadis tadi ya Syekh, humul qaum la yasqa jalisuhum. Jadi saya walaupun saya nggak paham, yang penting saya dapat keberkahan majelis ilmu gitu. Ya. Akhirnya apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang tadinya awalnya mau jengkel gitu ya, tapi beliau malah nangis. Ya. Setelah itu beliau mengatakan, ya, saya ingin mengajarimu, tapi justru kamulah yang mengajariku. Saya ingin mengajarimu, tapi justru kamu yang memberikan pelajaran ilmu kepada saya. Jadi orang yang niat awalnya nggak untuk mendapatkan ilmu saja, ya, itu sudah mendapatkan keutamaan gitu. Jadi kalau misalkan tadi, kalau ada ikhwan misalkan tadi ya, walaupun capek dia hadir dalam majelis ilmu, ya nggak masalah. Nggak usah, maksudnya nggak usah baper apalagi bikin status, ya. Antum berdoa saja, mudah-mudahan antum dapat kecipratan barokah majelis ilmu, gitu, ya. Makanya itu tadi yang sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi mudah-mudahan ya teman kita pembuat status tersebut ya, walaupun dia tadi misalkan ngantuk ya, mungkin malamnya kerja lembur ya, belum sempat tidur, dengan kehadirannya mudah-mudahan dia mendapatkan berkah, ya, mendapatkan keberkahan, ya. Jadi itu, jadi tidak mengapa orang misalkan nih mungkin pelajarannya berat nih, pelajarannya berat, mau hadir, wah pelajaran berat, nggak apa-apa antum hadir dalam majelis ilmu, karena tadi manfaat kita hadir dalam majelis ilmu itu bukan cuma sekedar mendapatkan ilmu, ada manfaat-manfaat yang lain. Antum dirahmati oleh Allah, mendapatkan ketentraman, mendapatkan pahala, tidak disyaratkan harus paham gitu lah. Mendapatkan keutamaan majelis ilmu tadi, itu tidak disyaratkan antum harus paham ilmu yang disampaikan. Kalau antum paham, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan nggak paham, antum tetap mendapatkan keutamaan. Ya, setidaknya tadi yang saya tekankan juga, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita semakin bertambah, kita bisa istiqomah. Kemudian juga kita bisa belajar dari ustadz, bagaimana akhlaknya beliau. Itu juga manfaat-manfaat yang mungkin kita tidak dapatkan seandainya kita nggak hadir dalam majelis ilmu. Jadi bismillah. Jadi walaupun antum misalkan nggak paham ini, nggak apa-apa, tetap hadir dalam majelis ilmu. Yang penting jangan antum niat dari awal, saya mau ngantuk di sana, mau tidur di sana. Membenarkan hal itu juga. Iya, jangan. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu untuk tidak ngantuk, kan gitu. Supaya kita bisa paham. Seperti misalkan saya berusaha terlebih dahulu untuk memahami. Tapi kalau memang belum paham, ya gimana lagi, gitu kan? Kita harus berusaha terlebih dahulu, gitu. Jangan menyerah di awal, gitu. Nah, seperti tadi juga, jangan niat dari awal, Anda mau tidur deh di majelis ilmu, bukan, ya. Niatkan dari awal saya mau mendapatkan ilmu. Cuma kalau misalkan memang nggak kuat lagi, misalkan udah nggak tahan nih, ya udah, ya tetap antum mendapatkan pahala walaupun antum tidur di majelis ilmu, begitu. Masya Allah. Tapi Ustaz, itulah yang istilahnya dulu sering kita dengar tuh ngaji kuping. Jadi ngaji yang hanya sekedar kedengar, kadang-kadang tuh kita juga berusaha mencatat juga agak sulit dan sebagainya. Itu sebenarnya pengalaman ya Ustaz ya. Dulu Ana kerja juga, terus dari pagi sampai sore, malam tuh Ana memang rasa rindu untuk hadir di majelis ilmu tuh luar biasa gitu. Makanya sampai kita tuh bela-belain pulang pokoknya pulang kerja langsung ke rumah, ganti baju, mandi, terus langsung kita ke majelis ilmu. Memang itu membuat rasa rindu kita yang luar biasa untuk hadir di majelis ilmu. Karena Ustaz tadi bilang kita timbul ketenangan di situ Ustaz ya, Masya Allah. Yang kita mendengarkan Al-Quran, hadis dan juga nasihat-nasihat Ustaz, itu timbul rasa ketenangan. Tapi kan ya Ustaz ya, tapi itu kan juga tidak menjadi sebuah pembenaran kan gitu Ustaz. Kita datang untuk hadir hanya sekedar datang aja, pokoknya aku datang duduk, cari tempat senderan sampai ngantuk-ngantuk gitu, yang penting dapat naungan malaikat dan sebagainya. Nah itu kan tidak menjadi sebuah kebenaran kalau niat kita hanya seperti itu. Nah kalau Anda tanya ke Ustadz, kalau dari Ustadz sendiri apa sih tips kita? Nah mulai kita bahas nih Ustadz, tips kita supaya hal-hal itu ya terkait dengan ngantuk itu bisa lah kita kurangi atau bisa kita hindari lah saat kita hadir di majelis ilmu gitu loh Ustadz ya. Mungkin apa nih nasihat Ustadz? Ya
Masya Allah ya. Ya, Ustaz. Kalau kita pengen untuk nggak ngantuk dalam majelis ilmu, Betul, Ustaz. ya mestinya kita melaksanakan adab-adab ketika di majelis ilmu itu sendiri. Insyaallah. Taib. Nah, itu kan tips-tipsnya kalau kita dalam majelis ilmu. Ya, satu yang pertama tentu adalah niat yang benar. Kita tujuannya dalam majelis ilmu tadi niatnya yang benar untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan keimanan, ya, untuk mendapatkan faedah, ya. Nah, ini ditata dulu dari awal gitu. Ya, ya. Kalau kita sudah dari awal ini punya niat, sudah punya tujuan yang mulia, insya Allah kita akan semangat gitu kan. Karena niat itu kan motor penggeraknya, Mas Wi. Betul. Motor penggeraknya. Jadi kalau kita niatnya sudah tertata nih dari awal, memang ada saya tujuannya untuk mendapatkan ilmu, sehingga dia akan berusaha untuk mencari ya faedah-faedah ilmu-ilmu yang akan dia dengarkan dari ustadz. Itu yang pertama tentu ini tadi. Yang kedua ada semangat. Ya, semangat. Ini ihris alama yang fa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan minta pertolongan sama Allah. Minta Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jadi harus ada semangat. Nggak boleh malas-malesan, futur, karena ilmu tidak didapatkan dengan malas-malesan gitu. Harus ada kesungguhan, harus ada pengorbanan, ya, semangat gitu. La yunalul ilmu birahatil jasad, kata Yahya bin Abi Katsir. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai-santai. Memang harus ada kesungguhan, harus ada semangat gitu kan. Kemudian harus ada kesabaran juga, termasuk sabar melawan ngantuk. Namanya orang kajian, sabar itu Ustaz, ya. Sabar melawan ngantuk itu juga kesabaran. Kemudian yang ketiga, kita usahakan dalam majelis ilmu itu memperhatikan kondisi badan kita. Oh ya. Ya, ini juga penting. Mandi terlebih dahulu, ya kan, supaya bersih, wangi. Kemudian pakai pakaian yang rapi. Kemudian kalau memang tadi ngantuk, ya tidur terlebih dahulu sebelumnya. Sehingga ketika kita hadir dalam majelis ilmu dalam kondisi fresh, dalam kondisi siap gitu untuk menerima transfer ilmu yang disampaikan oleh sang ustadz, gitu kan. Ini bisa kita ambil dari hadis Jibril, ya, mungkin pernah dengar ya, hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW, itu kan kondisinya apa? Putih bajunya, kemudian rambutnya rapi, tidak ada tanda-tanda apa namanya safar. Ya, ini orang kalau safar kan biasanya pegel, kucel. Ini nggak ada tanda-tanda. Artinya apa? Dia bajunya bagus, ya, rambutnya disisir, ya. Nah, ini faedah penting juga. Kita kalau hadir dalam majelis ilmu, kondisi badan yang seger. Kan beda antara baru bangun tidur nih, belum mandi, sama kalau sudah mandi kan seger gitu kan. Kemudian juga yang keempat, cari tempat duduk yang dekat dengan ustadz. Nah, kalau dekat ustadz kan takut dia kalau mau nanti ditegur sama ustadz ya. Adapun tahu-tahu cari di akhir senderan, gitu. Jangan. Jadi cari tempat yang dekat, ya. Berarti dengan demikian berarti hadir di majelis ilmu sebelum ustadz datang. Makanya para ulama mengatakan termasuk adab dalam majelis ilmu itu adalah murid datang sebelum ustadznya. Murid datang sebelum ustadznya, murid yang nunggu ustadz, bukan ustadz yang nunggu muridnya, gitu. Dan tidak keluar sebelum ditutup oleh sang ustadz. Itu termasuk adab yang disebutkan oleh para ulama dalam majelis ilmu. Jadi cari tempat yang dekat. Ya. Kemudian di antara kiat juga supaya kita nggak ngantuk adalah kita betul-betul fokus, ya, fokus pikiran kita, ya, pasang telinga kita, ya. Kemudian yang paling penting juga catatan. Nyatet. Itu salah satu solusi supaya nggak ngantuk. Iya, benar. Kalau nggak nyatet, bengong doang, nah ini rawan, ya kan. Tapi kalau dia misalkan nyatet nih, ya, nyatet, ada catatannya,
Makanya saya sarankan kepada para jamaah ya, teman-teman yang mau ikut kajian itu, dia punya buku. Ya, kalau ada kitab yang dikaji oleh ustadznya, beli bukunya, kitabnya. Betul. Kalau misalkan nggak punya kitabnya, paling tidak ada buku tulis, daftar. Ya, setiap kajian dia tulis tuh faedah-faedah yang disampaikan oleh ustadz. Ya, ustadz ini tanggal sekian di masjid ini. Ya, wallahi, andikan kita sabar ya, menulis sedikit demi sedikit, nanti sedikit demi sedikit itu akan terkumpul menjadi banyak. Makanya itu perlu ada buku catatan, itu perlu. Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Ya, kalau kita mendengar ustadz menyampaikan, dicatat. Nah, ini juga untuk menghilangkan apa tadi? Ngantuk tadi. Kalau antum mencatat, insya Allah. Catatnya di HP gimana, Ustaz? Ini nggak apa-apa juga sih sebenarnya secara ini. Cuman mungkin kalau lebih bagus ya itu pakai buku catatannya. Karena kadang satu HP itu mungkin untuk untuk menutup suudzon saja. Kadang mungkin ustadz salah paham, disangkanya mungkin dia mainan HP, kan? Benar, atau orang lain ini gimana sih majelis ilmu kok dia mainan HP, padahal sebenarnya mencatat misalkan. Nah, itu untuk menutup menutup pintu-pintu suudzon ya, itu kita lebih baik pakai catatan. Yang kedua juga, kalau HP ini kan kadang muskilah juga, ada masalah juga. Kadang mungkin error, kena virus, hilang. Nah, kalau bisa kita ada buku itu lebih enak, ya, lebih bagus. Jadi itu intinya tips-tips yang perlu kita lakukan, ya, yang sebenarnya itu adalah adab-adab ya, adab-adab yang disebutkan oleh para ulama ketika kita berada di majelis ilmu, ya. Kalau itu kita terapkan, insya Allah ya, kita ya meminimalisir ya. Mungkin menghilangkan 100% agak susah juga ya. Meminimalisir ngantuk dalam majelis ilmu. Kalau kita terapkan tadi, sebelum berangkat niat, semangat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mandi terlebih dahulu, kemudian pakai baju yang terbaik, bersih, ya, kemudian hadir di awal, cari tempat yang dekat sama ustadz, kemudian fokus, ya, fahami dengan baik, catat. Insya Allah kalau itu kita terapkan, meminimalisir ngantuk di majelis ilmu. Masya Allah. Nah itu tadi tips ya Ustadz ya, tips agar kita tidak ngantuk itu, Masya Allah, dari mulai niat saja sudah menjadi sebuah hal yang perlu sekali Ustadz ya. Kita hadir itu niat benar-benar kita ingin hadir di majelis ilmu, lalu kita selalu berdoa agar kita dimudahkan Allah untuk mendapat ilmu, hadir dengan pakaian terbaik, terus juga hadir di awal waktu, kalau bisa deket duduk dengan ustadz, ya kan. Memang benar Ustadz, kalau memang kita jauh dari ustadz tuh kadang-kadang tapi kalau kita dekat dengan ustadz tuh kayaknya bisa strong tuh matanya. Satu, lebih jelas kan suaranya ustadz kan. Yang kedua, nggak enak juga kan kalau deket sama ustadz di ngantuk. Apalagi masuk kamera lagi. Terus yang terakhir kita fokus dan tetap mencatat, Masya Allah, luar biasa. Tapi Ustadz ya, tapi ini timbul masalah lagi. Setelah kita berusaha seperti itu ya kan, ya ini kembali lagi ke manusia Ustadz ya. Kadang-kadang manusia itu kan masih aja ngantuk gitu loh Ustadz ya. Kadang-kadang kita ngantuk sendiri, kita mau nahan juga sulit. Kadang-kadang lepas itu beberapa sekian detik tuh akhirnya tidur gitu kan. Nah, kalau hal itu terjadi, kalau menurut Ustadz gimana tuh Ustadz? Kita sebagai thalabul ilmi nih ya, menuntut ilmu, kalau menurut Ustadz melihat kondisi tersebut atau kita yang berada di posisi tersebut, solusi dari Ustadz seperti apa Ustadz? Ya, pertama tadi ya, memang ngantuk dalam majelis ilmu itu kan nggak bagus. Ya, dari setan. Ya, dari setan tadi. Ini yang ngomong Imam Ibnul Qayyim loh ya, bukan saya ya. Saya cuma nukil aja. Itu ada dalam kitab Zadul Ma'ad ya, ketika beliau menjelaskan tentang faedah-faedah perang Badar gitu ya. Dulu perang Badar itu kan para sahabat ngantuk, itu dikasih ngantuk oleh Allah SWT. Itu dalam kondisi ketakutan, ngantuk dalam kondisi takut, panik, itu nikmat kata Imam Ibnul Qayyim. Itu ngantuk yang nikmat ya. Iya. Karena perang. Iya, karena orang kalau nggak ngantuk, nggak bisa tidur, itu malah repot. Iya, benar-benar. Antum misalkan habis
ada kejadian menyedihkan atau melihat sesuatu yang menyeramkan, nggak bisa tidur tambah susah. Oh iya. Iya kan? Tapi kalau bisa tidur, wah itu nikmat itu kan. Makanya sebagian orang kadang sampai pengen tidurnya butuh obat tidur dia. Insomnia itu luar biasa itu. Jadi kalau kita bisa tidur pada momen yang pas, ya itu nikmat dari Allah SWT. Tapi kalau tidurnya ada di pas khutbah Jumat, pas di majelis ilmu, ya pas sholat, ya, itu dari setan. Karena setan itu kan nggak seneng ya maksudnya, paling nggak seneng kalau kita itu ibadah kepada Allah SWT. Pas sholat ngantuk, buruan pas main bola aja nggak ngantuk atau nonton bola aja nggak ngantuk, buruan ketika bela-belain bangun tidur tengah malam, pas Piala Dunia kemarin ya sampai tengah malam itu nggak ngantuk, tapi buruan pas sholat ngantuk. Ya sering kita lihat ada orang ketika sholat ya menguap, itu kan dari setan tuh. Baca Quran baru 1 lembar belum selesai, betul. Udah ngantuk, gitu kan? Baca kitab ngantuk. Makanya kalau sekarang kan orang kadang pengantar tidurnya baca kitab gitu. Kalau dulu ulama enggak, menghilangkan ngantuk itu dengan baca kitab. Ya, kalau ngantuk mereka baca kitab, hilang ngantuknya. Kalau sekarang baca kitab supaya cepat ngantuk. Allah musta'an. Ya, intinya setan nggak suka kalau ada manusia ya hamba yang melakukan ibadah, termasuk dalam majelis ilmu. Makanya dikasih ngantuk, tidur. Karena setan nggak suka kalau kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya tadi kita melakukan tips-tips sebelum terjadi ya. Berusaha terlebih dahulu untuk tidak ngantuk dengan melakukan hal-hal tadi. Betul. Tapi kalau memang sudah berusaha, ya qadarullah ternyata tetap ngantuk, ya, maka ya, ada beberapa mungkin yang bisa kita lakukan. Satu, yang paling penting kita berusaha dulu untuk melawan. Untuk berusaha terlebih dahulu untuk melawannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan memberikan hidayah. Jadi akan dimudahkan oleh Allah SWT selama kita memang punya semangat tadi, sabar, termasuk sabar melawan ngantuk, berdoa, kita tujuannya, niatnya memang untuk mendapatkan ilmu, insya Allah kita bisa untuk melawan. Karena ini dari setan, kita harus melawan godaan setan. Ya, inna syaitana lakum adu fattahidhuhu aduwa. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh. Jadikan dia musuh, jangan jadikan teman. Jangan kalah sama setan gitu. Benar. Nah, kita harus melawan godaan-godaan setan tersebut. Kita harus lawan. Jangan menyerah, jangan kalah. Nah, bagaimana caranya? Tadi lawan ngantuk. Ya, dengan tadi mencatat, betul-betul fokus lagi, niatkan lagi, berdoa lagi. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin cara yang kedua ya bisa dengan berwudu. Nah, kita izin dulu ke Ustadz ya, berwudu ya, karena ngantuk itu kan di sini kan ya. Nah, dengan kita berwudu ya bisa insya Allah ya, terus kan kita pergi ke belakang ke toilet itu kan gerak. Ya, pergerakan ini jalan itu, tuh ya. Nah, jalan itu bisa menghilangkan ngantuk juga. Ya, betul. Nah, kemudian yang ketiga juga pindah tempat. Ya, kita pindah tempat. Nggak di tempat yang tadi lah. Ya, nggak di tempat yang tadi. Di tempat nah, tempat tadi sudah ada setannya tuh. Harus cari tempat yang lain. Karena kalau orang tidur kemudian dia masih bertahan di situ, nanti kena lagi gitu kan. Ya, harus pindah tempat. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir mungkin ya adalah mungkin minta bantuan ya sama teman-teman kita. Misalkan kalau memang saya ngantuk, tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan. Karena jadi kadang kan kita kalau ngantuk terus nggak ada yang ingatkan, bisa-bisa sampai selesai nggak semuanya pada bubar baru kita melek gitu kan. Minta dibangunin lah ya. Bisa dibangunin kan. Ya,
Karena kita sadar bahwasanya ngantuk di majelis ilmu itu kan nggak bagus sebenarnya, sehingga hilang faedah-faedah yang tadi mestinya kita dapatkan, hilang gitu. Tapi kalau misalkan tolong ya nanti kalau saya ngantuk tolong ditegur. Jadi ada ta'awun, saling tolong menolong dengan saudaranya gitu ya. Makanya kita juga kalau ada teman kita yang ngantuk, tolong diingatkan, nggak apa-apa. Termasuk Ustadz kalau melihat misalkan jamaah yang ngantuk, ya nggak apa-apa diingatkan. Tolong yang ngantuk wudhu terlebih dahulu. Tolong yang ngantuk. Nah, kadang-kadang kalau cara ulama kasih pertanyaan kepada dia. Kalau kayak saya Utsaimin itu dia lihat ada yang ngantuk dikasih pertanyaan. Karena biasanya kalau dikasih pertanyaan, ini. Tapi nanti jawab pakai hadis yang itu aja dari Ustadz. Ya intinya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, karena kita itu kan ya sering lemah kalau nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau ada yang, dan kita harus terima kasih gitu. Kalau ada ustadz kita yang mengingatkan atau teman kita yang mengingatkan, ya kita justru harus terima kasih kepada mereka yang mengingatkan kita. Nggak perlu marah, nggak perlu baper. Ya, kita harus terima kasih karena mereka telah mengingatkan kita gitu. Nah, benar-benar Ustaz, Masya Allah. Sampai ada ungkapan gini Ustaz yang lucu itu. Kalau kita merasa kita ini sulit tidur, datanglah ke khutbah Jumat katanya. Datangnya ke khutbah Jumat, maka di situ tempat kita bisa mudah untuk ngantuk. Sampai kayak gitu ya, Masya Allah. Sampai ini sebenarnya sebuah pengingat kita bahwasanya hati-hatilah di majelis ilmu. Apalagi tadi kata Ustadz, kita hadiri majelis ilmu itu kan memang tempat kita mendapatkan sesuatu yang baik Ustadz ya. Syaitan itu kan senang gitu loh mengganggu orang yang saat itu sedang berbuat baik. Betul. Sampai akhirnya kita diganggu, ngantuk, sehingga hilanglah nasihat-nasihat tersebut. Kita nggak fokus, hilanglah istilahnya pesan-pesan yang baik yang disampaikan oleh Ustadz. Sebenarnya Anda mau tanya lagi Ustadz, kalau kita misalnya ngantuk dan tertidur di majelis ilmu, ini batal nggak sih wudhu kita Ustadz? Perlu nggak kita untuk wudhu gitu loh, untuk hal yang mutlak harus wudhu lagi, atau memang nggak apa-apa kita lanjut lagi ibadah sholat isya misalnya lanjut? Ngantuk atau tidur ya, ini masalah fikih ya, masalah fikih. Itu dilihat terlebih dahulu sejauh mana. Apakah ngantuknya dia masih sadar? Jadi atau ngantuknya ngantuk berat nih sampai nggak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Istilahnya apa? Ngantuk pulas lah gitu. Karena ada orang, sebagian orang itu mungkin dia ngantuk cuma ini saja, tapi dia tetap masih denger, masih ngerti dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. Ada yang nggak, udah sampai mendengkur mungkin, pulas banget gitu ya kan. Mungkin kalau dibangunin malah apa ini, ada apa ini. Nah, jadi diperinci dulu Mas Ubi. Kalau memang dia masih sadar, maksudnya ngantuknya ini enggak ngantuk ringan lah istilahnya, maka itu tidak membatalkan. Dulu para sahabat juga nunggu Nabi SAW sholat isya itu sampai ngantuk-ngantuk juga, tapi tidak wudhu lagi, karena itu ngantuknya ringan, ngantuk ringan. Tapi kalau sampai ngantuk yang berat sampai tidur ya seperti tidur lah itu, sudah nggak sadar dengan apa yang ada terjadi di sekitarnya, maka itu membatalkan. Makanya ada hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda. Mata itu adalah wika'us sah, pengikatnya pantat. Mata itu adalah pengikatnya pantat. Maka siapa yang tidur hendaknya dia berwudu lagi. Maksudnya orang kalau tidurnya pulas, itu kan nggak tahu dia ngentut apa tidak. Kalau dia matanya melek, dia masih sadar, ya masih sadar, dia bisa membedakan dia ngentut atau tidak. Tapi kalau sudah tidurnya pulas, mungkin dia ngentut tapi dia nggak sadar. Nah, betapa banyak orang kadang tidur ya mungkin dia apa namanya ngentut tapi nggak sadar, saking pulasnya. Nah, makanya dibedakan gitu. Nah, Ustaz, ini kan balik lagi ke topik yang akan kita diskusikan ya Ustaz ya, yang saat ini kita diskusikan terkait dengan seorang ustadz yang menegur jamaahnya ya Ustaz.
tadi Ustaz sampaikan kan boleh ya Ustaz seorang menegur itu di majelis ilmu, ayo yang ngantuk berwudu atau ditegur lah dengan bahasa yang tadi. Dan kita sikap sebagai jamaah ya, sebagai penuntut ilmu, apa sih sebenarnya sikap kita Ustaz? Apakah kalau tadi kan yang kita lihat ini kayaknya seperti orang bapak ini baper lah gitulah. Ya sampai ke bawah sampai dia meninggalkan majelis ilmu dan sebagainya. Sebenarnya sikap kita itu yang seperti apa sih Ustaz terkait dengan teguran dari Ustaz suatu ketika kita berada di majelis ilmunya mereka Ustaz? Ya, pertama gini, kita sebagai murid ya, kalau hadir dalam majelis ilmu kan berarti kita murid. Betul. Murid itu berarti kita harus beradab, adab-adab penuntut ilmu. Salah satunya adalah menghormati sang ustadz. Karena ustadz adalah orang tua bagi kita. Ya, orang tua bagi kita, dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Ketika dia mendapati anaknya tidak mendapatkan ilmu karena tidur, ya sangat wajar kalau kemudian sang ustadz negur. Ya. Dan ustadz juga bukan orang yang tahu ilmu gaib, ya bukan badukun gitu ya. Artinya dia mungkin nggak tahu tentang aktivitas kita. Oh tadi malam dia nggak tidur, ya kan nggak tahu gitu. Jadi wajar kalau kemudian ustadz negur ada orang yang ngantuk, ada orang yang tidur, diingatkan, itu wajar. Sebab itu malah menunjukkan kasih sayang seorang ustadz kepada muridnya, kepada santrinya, kepada jamaahnya, karena dia menginginkan kebaikan bagi jamaahnya supaya mereka mendapatkan ilmu gitu. Kalau tidur kan nggak dapat ilmu gitu. Dan kalau memang seorang ustadz menegur kita karena kita ngantuk atau karena kita tidur, ya tadi sudah kita sampaikan, kita mestinya malah terima kasih. Diingatkan sama sang ustadz, diingatkan oleh teman kita. La yashkuru wa man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita harusnya terima kasih. Ya, mungkin kalau ditegur kita bisa tadi pamit dulu Ustadz, izin mau wudhu misalkan, mau pindah tempat ya dan lain sebagainya. Jangan kemudian maaf ya, kita tidak tahu ya, terlepas dari isi status tersebut ya, jangan sampai kita kemudian malah marah, ditegur Ustadz malah marah, ngambek, baper, udahlah pulang aja dah misalkan. Nah, apalagi benci sama ustadznya tersebut, ya, besok nggak mau datang lagi sama ustadz tersebut. Nah ini kan menghilangkan kebaikan dari majelis ilmu tadi, atau ilmu yang mestinya dia dapatkan dari sang ustadz tersebut. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Mungkin ustadz, mungkin aja cara dia mengingatkan, mungkin saja ada kelirunya misalkan, ya. Tapi jangan sampai hal tersebut menjadikan kita malah menjauh dari ilmu, dari majelis ilmu, dari kebaikan-kebaikan yang ada pada ustadz tersebut. Jangan. Dulu itu malah para ulama, masya Allah ya, saking sabarnya mereka, itu malah seneng kalau misalkan ditegur sama ustadznya. Bahkan ada yang seneng tatkala dipukul sama ustadznya. Bener. Ada dulu diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ada salah seorang ulama hadir di majelisnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik. Karena suatu mungkin hal yang kurang bagus lah, akhirnya anak ini ya dihukum, pukul dia ya 10 kali. Akhirnya orang tersebut protes sama Imam Malik. Ya Imam, kau mukul saya akan tuntut engkau di akhirat. Akhirnya kata Imam Malik, kalau begitu apa yang kamu mau? Apa balasannya ya, supaya kamu menghalalkan kesalahan saya? Kata orang tersebut, karena kamu mukul saya 10 kali, berikanlah kepada saya 10 hadis. 10 hadis. Ya udah, tak kasih kamu 10 hadis. Setelah disampaikan 10 hadis, dia bilang apa? Ya Imam, zidni fid darb
ya, wazidni fil hadis. Wahai imam, tambahkan lagi pukulannya, nggak apa-apa wis. Yang penting engkau menambahkan hadis untuk saya. Paham maksudnya? Nggak apa-apa, kamu tambahkan lagi dari 10 ini nggak apa-apa. Yang penting kamu nambahkan hadis juga buat saya. Di sini kita lihat bagaimana seorang ya salaf tersebut ya rela, nggak apa-apa dipukul. Yang penting dia mendapatkan apa? Ilmu, mendapatkan hadis. Nah, jadi seorang penuntut ilmu memang harus sabar. Ya mungkin Ustadz ada kesalahannya, mungkin dia kadang-kadang marah, namanya Ustadz ya, mungkin dia ada masalah di rumah. Wah, udah gitu lihat jamaahnya, ada jamaahnya ngantuk lagi, mungkin dimarahin sama dia, misalkan, ya. Iya, Kesempatan. Ya namanya Ustadz juga manusia biasa ya kan, Ustadz juga manusia biasa. Kadang mungkin dia marah, kadang mungkin dia emosi. Maka kita harus sabar, sebagai penuntut ilmu harus sabar. Kalau kita nggak sabar dalam menuntut ilmu, nggak dapat ilmu. Ya, nggak dapat ilmu. Satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra, kata Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Khidir, kau akan mendapati aku orang yang sabar. Ya, jadi syarat untuk mendapatkan ilmu adalah sabar. Kalau nggak sabar nggak dapat ilmu, gitu. Jadi nggak usah baper, nggak usah baper. Kita harus, kalau ditegur Ustadz ya jazakallahu khair, syukron ya, terima kasih Ustadz sudah negur ana, dan jadikan itu sebagai pelajaran ke depan untuk bisa lebih baik. Ya, betapa banyak murid-murid menjadi lebih baik karena teguran dari sang Ustadz gitu, teguran dari orang tua. Andai kita nggak dapat teguran, nggak dapat nasihat, nggak dapat peringatan, ya kita akan terus di dalam kebengkokan gitu kan. Nah, jadi harus sabar, harus tahan ya, mendapatkan teguran. Ya, jamu itu pahit tapi bagus. Ya begitu juga seorang murid menganggap nasihat dan teguran Ustadz itu seperti jamu, walaupun mungkin pahit, tapi itu insya Allah akan menyehatkan ya dia. Allah. Masya Allah. Jadi memang teguran itu bentuk kasih sayang, Ustaz. Betul, ya. Kasih sayang seorang Ustadz kepada muridnya. Dan kita pun sebagai seorang murid ya janganlah berpikir sampai tersinggung, sampai akhirnya membenci Ustadz tersebut, malah sampai meninggalkan majelis ilmu. Ini sungguh hal yang harus kita hindari. Apalagi bikin status. Jangan sampai karena ini kemudian bikin status, jelek-jelekan Ustadznya. Nah ini ya nggak etis lah. Benar-benar Ustadz. Tapi Ustaz, karena memang sudah cukup terlalu larut malam, Ustaz, Anda ingin meminta nasihat Ustaz lah terkait dengan hal ini ya. Kembali kita review lagi Ustaz, hal yang dimana kita ini agar bisa terhindar dari ngantuk di majelis ilmu, dan juga hal yang agar kita ini sebagai seorang penuntut ilmu tuh lebih Masya Allah lebih siap lagi terhadap teguran, karena itu kita bilang ya, kita hadir di majelis ilmu tuh sama aja kita seorang santri yang hadir di kelas gitu kan. Jadi memang ya apa kata Ustadz di saat itu, memang Ustadz sedang menegur kita, karena itu bentuk dari Ustadz berharap kalian datang jauh-jauh sudah niat, sudah pakaian yang baik misalnya, tapi kalian di sini nggak dapat apa-apa. Itu kan sebagai bentuk kasih sayang atau sebagai kepedulian si Ustadz. Nah, nasihat Ustadz terakhir terkait dengan topik kita pada malam hari ini bagaimana nih Ustadz? Ya, poin pertama, hendaknya kita semangat dalam menghadiri majelis ilmu taman-taman surga. Ya, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, harus semangat. Ya, ini untuk semuanya, termasuk untuk saya. Ya, harus semangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sampai maut ya menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian ya menghampirimu. Yang kedua, kita harus bersemangat, berupaya ketika di dalam majelis ilmu itu betul-betul mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan oleh sang ustadz, dengan melakukan cara-cara, usaha-usaha supaya kita bisa mendapatkan ilmu tadi, yaitu dengan menata niat kita, dengan semangat, dengan doa, dengan kita mandi terlebih dahulu, dengan badan yang fresh, ya, kemudian bersih, kemudian cari tempat yang dekat dengan ustadz, kemudian memahami, mencatat, ya, jadi kita berupaya terlebih dahulu. Kemudian poin yang ketiga, kalau kita memang
terserang ngantuk, kita harus berusaha untuk melawannya. Jangan kalah, jangan pasrah. Kita harus berusaha untuk melawannya dengan cara berwudu terlebih dahulu, minta izin misalkan, kemudian pindah tempat dan lain sebagainya. Jadi dari upaya-upaya untuk melawan ngantuk tersebut. Kemudian kalaupun kita memang ditegur sama sang ustadz, ya kita jadikan itu sebagai cambuk ya bagi kita untuk lebih baik lagi. Nggak usah baper, justru berterima kasihlah kepada sang ustadz karena dia telah sayang sama kita, menginginkan yang terbaik untuk kita. Jadi intinya kita harus bersama-sama melawan ngantuk dalam majelis ilmu. Nah, kalau ngantuk memang pada tempatnya, silahkan saja. Memang ngantuk pas malam hari mau tidur ya wajar, ya kan. Jadi jadikan ngantuk ini pada tempatnya karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah, ya. Dan ngantuk kalau bukan pada tempatnya, bukan pada momennya, itu adalah salah satu tanda kemalasan, salah satu dari setan, usaha setan untuk memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berjuang melawan godaan-godaan setan yang menginginkan kita untuk hidup malas. Ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ya, sering menguap, sering ngantuk bukan pada tempatnya, ya, itu adalah tanda kemalasan yang merupakan godaan dari setan. Ya, banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah supaya kita diberi semangat. Islam menginginkan kita itu semangat. Nggak menginginkan kita untuk malas-malesan, gitu ya. Makanya Nabi pernah mengatakan itu seorang yang kerja, kemudian dia ambil kayu, dia taruh di punggungnya, dia pergi ke pasar, dia jual, itu jauh lebih baik daripada dia minta-minta. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia semangat. Dia nggak menjadi benalu bagi orang lain, dia nggak menjadi pengemis, dia semangat. Jadi Islam mengajarkan kita untuk semangat gitu, bukan malas. Wallahu a'lam. Waduh, Masya Allah nih Ustaz ya. Topik yang kita bicarakan di malam hari ini sungguh sangat-sangat penting sekali. Walaupun kita bilang hal itu ngantuk, tapi ngantuk di majelis ilmu tuh merupakan dua hal yang memang kita bisa pisahkan. Ngantuk ya wajar ya kan gitu, manusiawi lah ngantuk. Tapi ternyata ngantuk itu terjadi di majelis ilmu. Nah ini yang kita bahas tadi bersama dengan Ustadz Yusuf Abu Ubaidah ini perlu untuk ditinjau lebih dalam, karena ngantuk itu boleh tapi pada tempatnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, atas nasihat Ustadz. Masya Allah ini barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan jalan Ustadz ya, memberkahi ilmu-ilmu Ustadz, dan juga kepada pemirsa Al Furqon TV dan pendengar radio Suara Al Furqon dimanapun Anda berada. Demikian tadi podcast kita pada malam hari ini bersama dengan gurunda kita Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhullah ta'ala. Kita berharap apa yang kita bicarakan ini bukan berarti kita menjustifikasi ya pada ikhwan yang menulis status tersebut, enggak. Karena intinya kita ingin sampaikan sebuah nasihat ya untuk diri kita pribadi mungkin, dan juga kepada teman-teman semua, bahwasanya agar kita bisa lebih baik lagi sebagai seorang penuntut ilmu, sehingga ilmu yang bisa kita dapat di niat kita untuk menghadiri majelis ilmu itu benar-benar dapat kita dapat, dan juga teguran itu merupakan bentuk kasih sayang daripada Ustadz. Jangan lupa untuk bagikan konten yang baik ini, program yang baik ini ke sanak saudara Anda dan teman-teman terdekat Anda, sehingga kebaikan ini menjadi ladang pahala juga untuk Anda semua, menjadi jariah untuk Anda semua, dan juga kepada segenap kru Al Furqon TV yang bertugas pada malam hari ini, kami ucapkan juga terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan pada siaran kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.